Bagi kalian yang belum bergabung di channel ini, ayo gabung. Caranya tekan tombol subscribe, like, dan share. Dan bagi kalian yang sudah bergabung, terima kasih banyak ya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Leonardo Francisco, kelas 10 AKL 1. Di video ini saya akan membahas mengenai bioma sabana. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu bioma. Jadi bioma adalah ekosistem besar pada suatu wilayah yang memiliki flora dan fauna yang khas karena dipengaruhi oleh letak geografis, iklim, curah hujan, dan intensitas cahayanya. Dan juga kita harus tahu apa itu sabana. Sabana adalah padang rumput yang dipenuhi oleh semak dan dikelilingi oleh beberapa jenis pohon yang tumbuh menyebar seperti palem dan akasia. Setelah kita mengetahui apa itu bioma dan sabana, barulah kita akan membahas apa itu bioma sabana. Bioma sabana adalah ekosistem besar pada wilayah yang memiliki padang rumput dengan semak-semak dan ditutupi dengan berbagai jenis pohon yang tumbuh. Beberapa wilayah yang mempunyai sabana yaitu Afrika, Australia, India, dan Amerika Selatan. Sabana juga dikenal sebagai rumput tropis. Iklimnya tidak kering sama sekali, tapi tidak basah di hutan. Suhu di sabana tetap sama tiap tahun, yaitu hangat. Proses pembentukan sabana. Bioma sabana secara alami terbentuk umumnya disebabkan oleh cuaca dengan curah hujan yang rendah, yakni hanya sekitar 30 mm per tahun. Curah hujan yang rendah ini menyulitkan tumbuhan untuk menyerap air. Karena hal ini, hanya rumput yang bisa bertahan hidup. Itu disebabkan sabana tertutup rumput. Rumput yang tumbuh dari sebagian jenis atau spesies disebut sabana atau padang rumput. Ciri-ciri bioma sabana. 1. Daerah wilayah bioma sabana yang memiliki suhu panas sepanjang tahun. 2. Memiliki curah hujan sekitar 90-150 cm per tahun. 3. Hujan yang terjadi secara musiman dan menjadi faktor penting bagi terbentuknya sabana. 4. Sabana berubah menjadi semak belukar jika terbentuk di daerah intensitas curah hujannya yang semakin rendah. 5. Sabana akan berubah menjadi hutan basah belukar jika terbentuk di daerah yang intensitas curah hujan semakin tinggi. 6. Pada umumnya, daerah bioma sabana akan mengalami kekeringan yang panjang setiap tahunnya. Flora dan fauna di sabana. 1. Jenis flora. Secara umum, spesies tanaman yang ditemukan di sabana adalah eukaliptus dan baobab yang mendominasi bukitnya, dengan ciri khas daun dan batang yang berbentuk atap seperti payung lebar. Tumbuhan atau spesies yang dominan adalah rumput, dengan berbagai spesies seperti Gramineae dan kadang-kadang Casperaceae. Rumput yang tumbuh dengan daun kasar dan kaku yang mendominasi. 2. Jenis fauna.
Rumput dapat memiliki fauna yang unik. Hewan-hewan yang hidup di sabana didominasi oleh hewan liar. Hewan herbivora yang hidup di sabana antara lain rusa, zebra, kuda, jerapah, dan lain sebagainya. Sedangkan hewan karnivora yang hidup di sabana dengan memangsa hewan herbivora seperti singa, harimau, dan hyena. Musim pada bioma sabana. Ada dua musim yang sangat berbeda di bioma sabana, yaitu musim kemarau yang panjang dan musim hujan. Pada musim kemarau, presipitasi rata-rata hanya 10 cm dan tidak ada curah hujan antara Desember dan Februari. Selama musim hujan, curah hujan kurang lebih 90-150 cm per tahun. Kelebihan bioma sabana. 1. Menjadi habitat flora dan fauna. 2. Menjadi lahan ladang pertanian yang memanfaatkan lahan kering. 3. Menjadi lahan peternakan bagi hewan-hewan ternak yang biasanya berupa biri-biri, domba, sapi, dan lain sebagainya. 4. Karena kondisi alamnya yang memiliki keindahan tersendiri, sering menjadi tempat favorit para fotografer. Mungkin itu saja penjelasan tentang bioma sabana dan saya. Bila ada kesalahan dalam penyampaiannya, saya minta maaf. Sampai jumpa. Bye-bye. Catch 'em all.